Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang memasarkan secara internasional. Perusahaan yang bergerak dalam bisnis internasional harus dapat memasarkan produknya secara internasional. Mereka harus memiliki strategi-strategi pemasaran global yang efektif dan efisien, sehingga diperlukan perencanaan yang matang dalam membuat strategi pemasaran agar produk yang dipasarkan dapat diserap oleh konsumen dimanapun mereka berada. Dengan memasarkan produk ke luar negeri, perusahaan juga harus memperhatikan kekuatan-kekuatan lingkungan yang ada. Selain itu, standarisasi juga harus diperhatikan guna menciptakan posisi tersendiri bagi perusahaan. Baik manajer pemasaran global maupun internasional, seperti rekan domestik, harus mengembangkan strategi-strategi pemasaran dengan menilai pasar-pasar luar negeri potensial perusahaan itu dan menganalisis banyak bauran pemasaran alternatif. Tujuannya adalah untuk memilih pasar-pasar sasaran yang dapat melayani perusahaan itu dengan memperoleh keuntungan dan merumuskan sebagai kombinasi taktik untuk produk, harga, promosi, dan saluran distribusi. Marketing mix atau bauran pemasaran. Salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu adalah bauran pemasaran, yang merupakan strategi yang dijalankan perusahaan yang berkaitan dengan penentuan bagaimana perusahaan menyajikan penawaran produk pada suatu segmen pasar tertentu yang merupakan sasaran pasarannya. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya sekedar memiliki kombinasi kegiatan yang terbaik saja, akan tetapi dapat mengkoordinasikan berbagai variabel marketing mix tersebut. Untuk melaksanakan program pemasaran secara efektif, keempat unsur atau variabel bauran pemasaran adalah sebagai berikut. 1. Strategi produk. 2. Strategi harga. 3. Strategi penyaluran atau distribusi. 4. Strategi promosi. Strategi produk. Produk adalah fokus sentral dari bauran pemasaran. Dalam merumuskan strategi produk, para manajer pemasaran internasional harus ingat bahwa produk adalah lebih dari sekedar objek fisik. Produk total yang dibeli pelanggan, termasuk produk yang bersifat fisik, merek, aksesori, layanan purna jual, jaminan, petunjuk pemakaian, citra perusahaan, dan kemasan yang perlu diperhatikan dalam strategi produk adalah: yang pertama, jenis produk. Faktor penting yang mempengaruhi besarnya perubahan yang akan dilakukan dalam sebuah produk adalah klasifikasinya sebagai produk atau jasa konsumen atau industrial. Yang kedua, kekuatan lingkungan luar negeri. Ada sosial budaya, hukum, dan sistem ekonomi. Strategi promosi. Promosi adalah komunikasi yang menjamin pengertian antara sebuah perusahaan dan publiknya untuk menimbulkan tindakan pembelian yang diharapkan untuk mencapai suatu kepercayaan tahan lama terhadap perusahaan itu dan produk atau jasa yang disediakan. Karena promosi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh variabel bauran pemasaran lain, adalah mungkin merumuskan 9 strategi yang berbeda dengan menggunakan 3 alternatif. Yang pertama, memasarkan produk fisik yang sama di mana-mana. Yang kedua, menyesuaikan produk fisik untuk di pasar-pasar di luar negeri. Yang ketiga, mendesain suatu produk fisik yang berbeda dengan pesan yang sama, disesuaikan dan berbeda. Bauran promosi. 1. Penjualan tatap muka. Penjualan tatap muka merupakan komponen penting. Pentingnya alat promosi ini dibanding dengan periklanan sangat bergantung pada biaya relatif, dana yang tersedia, ketersediaan media, dan jenis produk yang dijual. Yang kedua, promosi penjualan. Promosi penjualan memberikan bantuan penjualan bagi fungsi pemasaran dan mencakup kegiatan-kegiatan seperti persiapan pajangan di tempat penjualan, kontes, pemberian premi, pameran dagang, penawaran dengan diskon, dan kupon. Strategi penetapan harga. Penetapan harga adalah unsur ketiga dari bauran pemasaran.
adalah pertimbangan yang penting dan rumit dalam merumuskan strategi pemasaran. Keputusan-keputusan harga mempengaruhi fungsi-fungsi perusahaan yang lain, menentukan secara langsung penerimaan kotor perusahaan dan penentu laba. Standarisasi nasional, perusahaan yang mempersatukan prosedur penetapan harga perusahaan untuk seluruh dunia mengetahui bahwa penetapan harga digerakkan oleh kekuatan yang sama, yang berperan terhadap standarisasi internasional dari komponen bauran pemasaran yang lain. Penetapan harga untuk pasar luar negeri harus memperhatikan yang pertama, penetapan harga nasional luar negeri. Yang kedua, penetapan harga internasional untuk ekspor. Strategi distribusi. Perkembangan strategi distribusi sulit di negara asal, tetapi lebih sulit bila secara internasional, di mana para manajer pemasaran memusatkan perhatian mereka terhadap yang pertama, menempatkan produk-produk tersebut ke luar negeri atau mengekspor. Yang kedua, mendistribusikan produk itu dalam tiap-tiap pasar atau distribusi luar negeri. Standarisasi internasionalnya, walaupun manajemen lebih menyukai untuk melakukan pola-pola distribusi secara internasional, terdapat kendala pokok tentang melakukannya, yaitu yang pertama, variasi terhadap ketersediaan anggota saluran di antara pasar-pasar perusahaan. Yang kedua, inkonsistensi dari pengaruh kekuatan lingkungan. Pemilihan saluran pemasaran. Yang pertama ada pemasaran secara langsung dan yang kedua ada pemasaran secara tidak langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran yang pertama adalah karakteristik pasar. Karena alasan untuk menggunakan saluran ialah untuk memungkinkan pabrikan mencapai sasaran targetnya. Tempat yang jelas untuk memulai dalam pemilihan saluran adalah pasar-pasar itu. Yang kedua adalah karakteristik produk. Produk yang berdaya rendah dijual dalam jumlah-jumlah kecil per transaksi umumnya memerlukan saluran yang panjang. Tetapi apabila barang-barang mudah rusak, saluran pendek lebih tepat digunakan. Jika produk teknis, maka menjual secara langsung melalui distributor milik perusahaan atau melatih perantara bebas. Yang ketiga yaitu karakteristik perusahaan. Sebuah perusahaan yang memiliki keuangan dan sumber daya memadai berada di posisi yang baik untuk menggunakan tenaga penjualan dan agen-agennya sendiri daripada perusahaan yang memiliki kekurangan. Lalu yang keempat, ada karakteristik perantara. Mungkin tidak ada anggota saluran yang tersedia untuk menjangkau pasar sasaran. Maka manajer harus memutuskan yang pertama berhenti memasuki pasar, yang kedua memiliki pasar-pasar sasaran yang lain, dan yang ketiga menciptakan saluran yang baru. Studi kasus dari materi ini yaitu Danone Marketing the Glacier in the US. Sebagai penggerak dan juga sebagai pendiri dari French Group Danone, yaitu Frank Riboud, memiliki kemampuan besar untuk sukses. Danone merupakan perusahaan di mana ia menjadi pemimpin dan direktur sejak tahun 1996 dengan mendapatkan 27% dari penjualan global yang ada. Produk air yang bernama Danone yang dipimpin oleh merek Evian adalah nomor 2 di seluruh dunia dalam penjualan air kemasan. Terlepas dari kesuksesan yang diperoleh Danone dan fokusnya di bidang penjualan air di Amerika, Danone juga memiliki banyak kegagalan. Di akhir tahun 2001, Pepsi, Aquafina, dan Coke Dasani menyusul Danone dalam penjualan air di Amerika sebagai pemain kedua dan ketiga di belakang Nestle Perrier dan Poland Spring Air. Pasar Amerika yang begitu menarik untuk dimasuki karena dilihat dari beberapa faktor, yaitu masyarakat Amerika yang semakin peduli terhadap kesehatannya, membuat Danone ikut tertarik untuk mencoba memasuki pasar Amerika lewat Evian. Sayangnya, di Amerika sendiri sudah banyak perusahaan lainnya yang juga memproduksi air mineral. Para perusahaan tersebut adalah perusahaan lokal yang cukup mendominasi penjualan produk air mineralnya di Amerika. Banyaknya pesaing yang seakan-akan telah didominasi oleh pemain lokal membuat Danone dan Evian-nya sulit untuk mendapatkan market share sesuai dengan yang mereka harapkan. Terlebih lagi, Danone merupakan salah satu perusahaan Perancis. Pada kenyataannya, pasar di Eropa dan di Amerika sangatlah berbeda dan Danone terlihat belum siap sepenuhnya dalam memasuki pasar. Salah satu contohnya, masyarakat Amerika menyukai produk lokal yang diproduksi oleh perusahaan lokal mereka sendiri.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.